Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus gunane Indonesia seneng cangkruk itu apa? Anggap aja itu tim SAR paling on time katanya. Itu kalau ada orang bingung, yang ditanya pertama ya orang-orang nganggur di pertigaan-pertigaan itu. Ini rumahnya mana? Kalau ada orang bingung yang nanya itu. Kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya itu. Artinya sistem sosial yang sudah ada itu nggak boleh diambil alih lembaga. Karena kalau itu iya, kita kekurangan kekuatan apa? Sosial. Jadi ini penting saya utarakan supaya kebaikan-kebaikan bersama ini saling melengkapi, bukan saling mengadili, bukan saling merasa paling superior. Saya sering guyonan begini, kalau ada rapat ketahanan pangan, yang rapat itu merasa superior karena punya rumus yang luar biasa. Tapi apa artinya rumus itu kalau petani nggak mau nanam padi? Petani itu tidak usah rapat, tapi nanam padi itu otomatis jaga ketahanan apa? Pangan. Sistem sosial juga sama. Di kampung itu kalau ada orang jahat atau sinis, itu pasti nggak punya teman. Monggo Gus Yasin ini rawuh. Ini alhamdulillah Gus Yasin rawuh. Mau Gus? Biar jejer Pak Ketua, dia di situ ada. Oh mau di. Mari Gus. Jangan tetap di aja itu. Ya, saya teruskan supaya kenapa saya nyampaikan ini supaya energi sosial kita untuk menjaga kemajmukan, menjaga toleransi itu lebih masif. Di beberapa daerah itu ya banyak masjid jejer gereja di Tuban, di Jakarta, dan ketika buktinya nggak ada apa-apa yaitu simbol perdamaian. Di beberapa daerah ya banyak orang Islam, bosnya itu non muslim, atau sebaliknya non muslim, bosnya muslim. Atasan juga banyak begitu, atasannya muslim. Itu kan contoh sosial yang sudah masif. Justru karena didiskusikan, diseminarkan itu menjadi kayak kita baru mulai. Nah itu malah aneh. Jadi selama ini kan ya sudah begitu kan, banyak orang Islam di mana-mana itu kerja di pabrik mana, ternyata pemiliknya non muslim, juga sebaliknya non muslim di instansi apa, pemimpinnya muslim. Mulai dulu kan ya baik-baik saja. Justru karena didiskusikan tuh menjadi kayak kita ini yang punya rumus, kayak kita yang pencetus. Padahal sistem sosial kita sudah sedemikian harmonis, sudah sedemikian baik. Ketahanan pangan juga sama. Ketika belum ada rapat darurat pangan apa, petani yang lugu-lugu yang nanam padi, barokahnya itu stok padi itu banyak. Begitu juga mereka melahirkan sistem kerja yang nggak punya ladang, kerja di yang punya ladang, dan kalau itu didolimi atau nggak digaji, ada embargo sosial, terus nggak mau kerja di situ, sehingga yang nggak baik juga akan baik karena dipaksa oleh sistem sosial. Jadi sebelum ditangkap polisi karena tidak baik, itu sudah diadili sosial, itu diadili hukum sosial. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi perangkat bersama untuk menjaga kebaikan bersama. Makanya saya sering bilang sistem sosial itu segala-galanya. Di antara sistem sosial itu adalah lembaga resmi, jangan dibalik. Lembaga resmi itu menata sistem sosial. Sebelum ada lembaga resmi itu sudah ada sistem sosial, sehingga sebelum ada negara ini, kiai-kiai atau tokoh agama yang lain ya urun rembuk untuk mengusir penjajah, untuk memberi makan tentara yang berjuang di kampung-kampung, dikasih ketela, dikasih apa saja lah yang bisa mereka bertahan hidup. Nah, ini penting diutarakan supaya semua masyarakat itu merasa bahwa mereka ikut dan harus merawat negara ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah penjaga dan semua kalian dimintai tanggung jawab Allah, kontribusi Anda terhadap bangsa ini, terhadap komunitas Anda, terhadap sistem sosial Anda. Sehingga kemudian terus jalan. Lah dimulainya dari mana? Kata Nabi, dimulai dari keluarga Anda. Sehingga semua orang nggak lempar tanggung jawab. Kalau anak saya miskin ya salah saya, kalau anak saya terlantar ya salah saya, kalau istri saya terlantar ya salah saya. Sehingga jangan karena ada sistem modern, setiap ada yang miskin menyalahkan menteri sosial misalnya. Setiap ada apa nyalahkan menteri terkait. Itu hukum seperti itu bikinan kita. Yang hukum Allah permanen itu ya setiap anak kita terlantar salah kita. Nah barokahnya merasa salah itu tidak mudah menyalahkan orang lain, termasuk tidak menyalahkan
instansi tertentu atau departemen tertentu. Ini penting supaya orang itu evaluasi, merasa salah. Barokahnya merasa salah itu orang tidak menyalahkan orang lain. Jadi negara ini tidak mudah chaos dengan kultur menyalahkan pihak lain. Betapa baiknya agama ini. Jadi kalau berdoa disuruh mulai dengan Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah saya ini mendolimi diri kita sendiri. Wong yang punya kewajiban saya kok menyalahkan orang lain. Saya kalau guyon itu sering begini. Teman-teman kita yang satu kampus atau satu pondok atau satu kampung itu kalau kaya itu pasti jadi sumber disalahkan. Misalnya Anda punya teman yang dulu sama-sama miskin, tahu-tahu jadi bupati atau gubernur, terus itu tarif utang kamu ya dinaikkan. Dulu zaman sama-sama miskin paling pinjam uang hanya 10.000, gara-gara jadi bupati atau gubernur BI misalnya atau ketua OJK, utangnya dinaikkan bukan sesuai Anda tapi sesuai jabatan teman kamu. Masa punya teman gubernur kita utang 100.000, pantasnya ya utang modal 100 juta. Dan kalau nggak ngutangin, wah katanya teman deket ternyata nggak mau dipinjemin. Jadi punya kultur menyalahkan orang lain. Dia SDM-nya hanya ketua RT gara-gara punya teman gubernur atau presiden atau apa. Inginnya ya lebih tinggi lagi. Jadi bukan berdasar kapasitas dia tapi kapasitas temannya. Itu juga bagian dari kesalahan yang kita ciptakan. Sehingga agama mengatur orang itu tidak boleh melebihi batas SDM-nya. Orang itu tidak boleh melebihi batas apa? SDM-nya. Kadang-kadang kita sama ketika kita anak kita terlantar bilang di Pak D sugih ya ora nyafaati, punya Pak D kaya juga tidak memberi syafaat, punya teman kaya tidak. Jadi tidak menyalahkan dirinya tapi menyalahkan teman atau keluarganya yang kaya. Itu juga awal bencana kemajmukan. Jadi kebanyakan nuntut. Makanya Nabi berkali-kali ngendikan ketika kamu di zaman akhir wa alika bi khosayati nafsik wada angka amrol amah. Kalau sudah ada badai apa saja, badai ekonomi, badai sosial atau badai apa saja, urusi diri kamu sendiri. Itu bukan Nabi menanamkan egois itu enggak, justru menanamkan kebersamaan. Barokahnya orang itu sibuk ngurus keluarganya sendiri itu enggak kepikiran nyalakan orang lain. Jadi orang kadang salah tafsir itu justru seakan-akan kita diajarin untuk egois itu enggak. Berkahnya ngurus diri sendiri, ketika kita sudah terurus tidak membebani sama orang lain, dan berkahnya ngurus diri sendiri juga tidak gampang mengkomplain orang lain karena kita merasa punya kewajiban sendiri. Tapi kalau kita ini terlalu modern, orang nggak punya uang, ini tanggung jawab Menteri Keuangan, kalau miskin tanggung jawab Menteri Sosial, kalau ada jalan rusak tanggung jawab PU. Oke, secara hukum kenegaraan misalnya mereka berkewajiban tugas itu, tapi kalau itu untuk alasan menyalahkan, semangat kita menyalahkan. Dan agama itu tidak mengajari seperti itu. Agama itu mengajari Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah saya ini merasa mendolimi diri sendiri. Nah dengan seperti itu enak cara hukum sosial kayak tadi. Ketika Allah menciptakan orang tidak suka kita kadang ya Allah salah saya apa kok sampai orang tidak cocok saya. Kamu lupa Allah mendesain orang tidak cocok kamu supaya ada utang kamu, tidak ganggu kamu. Barokahnya tidak cocok itu tidak minta uang kamu. Nah itu yang saya ingin ditiru. Jadi perilaku ulama-ulama besar kayak Imam Syafi'i itu kalau tadi berkali-kali saya ngomong ya Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i ya Aba Abdillah, orang itu tidak cocok kamu. Ya baguslah dia merdekakan saya, dia tidak akan pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya, tidak akan ganggu saya, tidak cocok. Kalau dia hajatan juga tidak ngundang kamu, jadi tidak cocok itu ya barokahnya ya banyak. Nah kenapa banyak kiai tidak dimintai rembukan masyarakat padahal dituakan? Karena kalau semuanya minta rembukan kiai itu disarankan mondok semua. Padahal barokahnya negara ini ya ada yang kuliah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Kalau rembukan semua sama kiai disarankan mondok semua. Nanti yang jadi polisi siapa, yang jadi dokter siapa. Nah barokahnya kadang-kadang kiai ditinggalkan nggak diajak rembukan itu ya varian-varian profesi itu banyak. Kiainya juga ada harus tersinggung. Ini katanya nuakan saya apa-apa diputuskan sendiri, ada usah seperti itu ya biasa aja. Jadi kemajmukan, menjaga kemajmukan itu dimulai dari semua orang merasa berkewajiban menjaga perdamaian ini, menjaga keharmonisan ini. Tentu dimulai dari merasa wajib pada dirinya. Ini penting supaya tidak ingin menyalahkan orang lain atau terbersit menyalahkan orang